Sebelum kita lanjut ke ayat 72, ini ada sebuah eh, kisah di tafsir Khazin ya. Qala Muhammad ibnu Ishaq. Jadi Muhammad bin Ishaq menceritakan, istajaba li Ibrahima rijalun min qaumihi. Jadi mengabulkan atau istilahnya masuk Islam, mengabulkan ajaan Ibrahim, maksudnya beberapa laki-laki dari kaumnya. Ina ro'au ma sona Allahu ta'ala bihi, ketika mereka melihat apa yang diperbuat Allah terhadap Nabi Ibrahim. Min ju'lin nari alaihi bardan wasalama, dari menjadikan api itu dingin dan selamat. Jadi selepas dibakar, ada beberapa orang dari kaumnya Ibrahim mau menerima dakwah Nabi Ibrahim, karena mereka melihat Ibrahim selamat dari pembakaran itu. Allah menjadikan apinya dingin selamat. Cuma ala khaufin min Namrud wa malaihim. Cuma keimanan mereka itu sembunyi-sembunyi. Ala khaufin, karena alasan takut dari Raja Namrud dan para pembesar-pembesar mereka. Wa amanat bihi Saratu bintu Harun al-Akbar. Terus Saroh itu juga beriman kepada Nabi Ibrahim. Nah, Saroh ini adalah anak perempuannya Harun al-Akbar. Harun al-Akbar ini adalah pamannya Ibrahim. Jadi Harun ini ada dua. Harun saudaranya Ibrahim, ada Harun pamannya Ibrahim. Ya. Kalau Harun saudaranya Ibrahim itu punya anak Nabi Lut. Kalau Harun pamannya Ibrahim itu punya anak Saroh. Saroh ini pada akhirnya jadi istrinya Ibrahim. Ya. Wa tabi'ahu Lutun, terus Lut juga ikut Nabi Ibrahim. Wa kana ibnu akhih, Lut itu adalah anak lelaki saudaranya Ibrahim. Wa huwa Lut ibnu Harun, wa huwa akhu Ibrahim. Jadi Lut anaknya Harun. Nah, Harun yang ini adalah Harun saudaranya Ibrahim. Jadi saya ulang lagi, Harun ini ada dua. Harun pamannya Ibrahim, ini punya anak Sarah. Yang kedua Harun saudaranya Ibrahim, ini punya anak Lut. Wa kana lahuma akhun salis ismuhu Nahur. Nah, bagi keduanya Ibrahim dan Harun itu punya satu saudara lagi yang ketiga, namanya Nahur. Ya, jadi Ibrahim, Harun, Nahur.
Nah, 3 ini bersaudara. Fasala satuhum auladu Tarikh. Lah 3 orang itu, Ibrahim, Haron, dan Nahur, itu adalah anak dari Tarikh. Auladu Tarikh. Wahwa Azar. Lah Tarikh ini adalah Azar. Lah Tarikh ini ya bapaknya Ibrahim itu. Jadi Tarikh bapaknya Ibrahim. Ibrahim punya 2 saudara, yaitu Haron dan apa? Nahur. Itu secara nasabnya seperti itu. Fakharaja Ibrahim min Kausa min ardil Irak. Pada akhirnya Ibrahim keluar dari wilayah Kausa. Kausa itu min ardil Irak, masih wilayah Irak. Muhajiron ila Rabbih, hijrah pada Tuhannya. Ya. Meninggalkan Irak, hijrah. Wa ma'ahu Lutun wasaratu. Bersama Ibrahim ikut di situ Nabi Lut dan Saroh. Fakharaja yaltamisu al-firor bitinihi. Nah, Ibrahim keluar dari Irak untuk mencari, istilahnya yaltamisu itu kan mencari, al-firor lari bitinihi, lari dengan membawa agamanya. Jadi wal amana ala ibadati rabbih, dan keamanan ibadah pada Tuhannya. Jadi meninggalkan Irak karena pengen lari membawa agamanya, daripada di Irak terus ya nggak nyaman. Terus yang kedua cari keamanan dalam ibadah pada Tuhannya. Hatta nazala Haron, terus Ibrahim bertempat tinggal di tanah Haron. Jadi tidak langsung dari Irak ke negeri Sam, itu enggak. Jadi mampir-mampir. Ya. Fama kasa biha masa Allah. Nah, Ibrahim bertempat di tanah Haron itu ya apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya lumayan lama tinggal di tanah Haron. Tuma kharaja muhajiron, kemudian Ibrahim keluar dari tanah Haron, hijrah kata kodima Misr, sampai Ibrahim sampai di Mesir. Ya, sampai Ibrahim di Mesir. Kemudian ya terjadi peristiwa itu, ketemu Raja Mesir yang jahat, yang kalau lihat perempuan cantik itu wes nafsu. Nah, Saroh itu diincer. Kalau Ibrahim bilang dia suaminya, dia dibunuh kan. Akhirnya ngaku sebagai saudaranya, sehingga dibiarkan hidup. Nah, singkat cerita, ya upadayanya Raja Mesir itu gagal. Terus Saroh itu dianggap setan. Iki ketok ayu tapi setan niki. Wis kono balekno ning gone Ibrahim, terus dikasih hadiah Hajar. Hajar itu ya orang Mesir aslinya. Jadi ibunya kelak jadi ibunya Ismail, nah, Saroh jadi ibunya Ishak. Tuh. Tuma kharaja wa raja'a ila Sam. Kemudian Ibrahim pergi meninggalkan Mesir dan balik ke Sam. Ya, balik ke Sam. Wa nazala asabu. Ibrahim bersama Saroh, bersama Hajar, ya, tinggal di tanah Sabuk min ardi Palestina, di wilayah Palestina.
Wa nazala Lutun bil Mu'tafikah. Lut bertempat di wilayah Mu'tafikah. Ya desa Sakdum itu yang tempatnya orang Humu itu. Wahia ala masiroti yaumin walailatin minas sabu. Jadi wilayah Mu'tafikah itu dari tanah Sabuk itu perjalanan sehari semalam. Ala masiroti yaumin walailatin. Jadi beda tempat tinggal. Jadi Lut di Mu'tafikat, nah Ibrahim di tanah Sabuk. Itu jaraknya perjalanan sehari semalam. Faba'asallahu nabiyan ila ahliha. Kemudian Lut diutus oleh Allah sebagai nabi kepada penduduk di mana dia tinggal itu, di Mu'tafikah. Wama qaruba minha, dan di sekitarnya. Apa-apa yang mendekati, artinya di sekitarnya. Fadzalika qauluhu ta'ala wa najjainahu. Demikianlah itu penjelasan dari firman Allah, wa najjainahu wa Lutan ilal ardillati barokna fiha lil alamin. Jadi perjalanannya seperti itu. Bisa dipahami ya. Wa wahabna, dan memberi kami Allah lahu untuk Ibrahim Ishaqo pada Nabi Ishaq. Jadi memang Ibrahim minta biar punya anak seperti dijelaskan di surat Shofat itu. Jadi Nabi Ibrahim nyuwun anak, jadi berdoa biar punya anak, lalu Allah memberi Nabi Ishak wa Yakub, dan Yakub ini cucunya, nafilatan sebagai tambahan itu ziyadatan wa fatlan min ghairi su'al. Jadi dikasih tambahan, dikasih keutamaan tanpa harus meminta. Ibrahim mintanya itu punya anak gitu, enggak minta punya cucu, enggak, tapi oleh Allah ditambahi. Orang berdoa itu seperti itu. Jadi seringkali Allah itu memberikan yang lebih banyak, lebih baik dari apa yang kita minta. Wakulan, dan semuanya, ya semuanya itu artinya ya Ibrahim dan dua anak dan cucunya itu. Jadi kulan itu ai huwa Ibrahim wa waladahu, dan dua keturunannya, yaitu Ishak dan Yakub. Yakub ini anak kembar aslinya. Jadi dia punya kakak namanya Is. Kalau Yakub ini leluhur dari Bani Israel, kalau Is ini leluhur dari orang-orang Romawi, Yunani termasuk. Kalau ngaji Quran ya seperti ini, sejarah dunia itu tahu. Iya. Ja'alna, menjadikan kami Allah solihin, orang-orang yang solih. Orang-orang yang solih bermakna ambiya, dijadikan sebagai para nabi. Nabi Ibrahim jadi nabi, Ishak jadi nabi, Yakub jadi nabi.
Wa ja'alnahum dan menjadikan kami Allah hum pada mereka aimatan sebagai para pimpinan. Jadi sebagai para pimpinan. Jadi pimpinan diikuti dalam kebaikan. Kan pimpinan itu ada dua macam. Pimpinan kebaikan, ada pimpinan kejelekan. Yahduna yang menunjukkan mereka Ibrahim, Ishak, Yakub menunjukkan pada manusia di amrina terhadap perkara kami Allah. Perkara maksudnya ya agama. Jadi mereka menunjukkan kepada manusia tentang agamanya Allah. Wa auhayna dan memberi wahyu kami Allah ilahim pada mereka Ibrahim, Ishak, Yakub iqlal khairat mengerjakan berbagai macam kebaikan. Wa iqamas shalah dan menegakkan sholat. Wa ita'az zakah dan mendatangkan zakat. Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub ini bayar zakat yoan. Ya sholat, ya zakat. Wa kanu dan ada mereka lana pada kami Allah iku abidin, orang-orang yang ibadah, orang-orang yang menyembah. Itu endingnya istimewa. Kalau sebenarnya anaknya Ibrahim itu bukan cuma dua, Ismail dan Ishak itu enggak. Ya, setelah Hajar meninggal, Sarah meninggal, Nabi Ibrahim nikah lagi sampai anaknya itu totalnya 12. Salah satu istrinya namanya Konturo. Anaknya 12. Jadi tidak dijelaskan mereka jadi nabi atau enggak. Yang dijelaskan jadi nabi cuma Ismail dan apa? Ishak. Ya. Waluton dan pada Lut itu yaitu ponakannya Ibrahim. Atainahu memberi kami Allah pada Lut hukman pada hukum wa ilman dan ilmu. Jadi hukman wa ilman itu an-nubuwata wal ilma. Jadi kenabian dan juga diberi ilmu. Ada juga yang menjelaskan hukman itu artinya Nabi Lut itu pandai dalam mendamaikan orang, itu pandai dia. Wa najainahu dan menyelamatkan kami Allah pada Lut minal qaryati dari desa. Desa di sini adalah desa Sadum. Namanya desa Sadum. Orangnya Humu. Maka nama desanya diabadikan dengan istilah Sodomi. Alati yang kanat ada apa desa, artinya penduduknya tak malu mengerjakan opo desa al-khobais pada berbagai macam yang menjijikkan. Nah, khobais itu liwat. Liwat itu homo. Liwat bahasa Arabnya homo itu liwat. Liwat itu asal kata dari kaumnya Lut. Nah,
ya, asal kata dari kaumnya Lut, ya. Jadi takmalul khobais itu di sini adalah ityanud dzukur fi adbarihim, itu di tafsir Khazin, ya. Jadi mendatangi lelaki, artinya jimak lelaki dari dubur mereka. Itu dijelaskan di tafsir Khazin. Kalau di tafsir yang lain itu ya termasuk homo, terus dolenan pelinteng barang. Tahu pelinteng? Ketapel, terus dolenan manuk, keplek doro, ngerti? Keplekan doro, keplek doro kok pedang-pedangan. Itu loh, main merpati itu loh. Main burung merpati. Ini cara jorone keplek doro. Homo ya bermain bunduk. Nah, bunduk itu ya sejenis ketepel itu. Ya, terus keplek doro yo dan lain-lain. Tapi yang parah itu yang homonya itu. Inahum qobais itu kan amalan-amalan yang jelek, yang menjijikkan, ya, menjijikkan, yang jelek. Inahum sesungguhnya mereka iku kanu ada mereka. Iku kaum masau, kaum yang jelek. Kaum yang jelek. Fasikin lagi orang-orang yang fasik. Orijina anto atillah. Orang-orang yang keluar dari taat pada Allah. Yang bangkang itu namanya fasik. Disuruh taat tidak mau. Yes, mereka kaum yang jelek memang. Jelek. Wis elek, bangkang sisan wis. Itu. Wa khalnahu dan memasukkan kami Allah pada Lut fi rahmatina di dalam rahmat kami fil jannah di surga. Atau di dunianya ya diselamatkan dari kaumnya itu. Innahu sesungguhnya Lut iku minas solihin, termasuk orang-orang yang solih. Termasuk orang-orang yang solih. Wanuhan artinya watkur Nuhan itu. Dan ceritakan wahai Muhammad Nuhan pada Nuh, ya, pada Nuh, artinya kisahnya Nabi Nuh. Ketika itu nada itu memanggil siapa? Nuh, ya, memanggil. Ini berdoa, mendoakan jelek pada kaumnya. Jadi da'a ala qaumihi, dia berdoa atas kaumnya, artinya mendoakan jelek pada kaumnya. Ya, dengan ucapannya Nuh di surat Nuh ayat 26. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyaro. Wahai Tuhanku, Engkau jangan meninggalkan di atas muka bumi ini dari rumah-rumah yang dihuni orang-orang kafir. Jadi kalau madhabnya Nabi Nuh itu, pas orang kafir itu tidak layak ada di muka bumi. Di Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyar. Jadi wahai Tuhanku, jangan kau tinggalkan di atas permukaan bumi rumah yang dihuni oleh orang-orang
kafir. Itu di surat Nuh ayat 26. Min qablu dari sebelumnya, sebelum Ibrahim dan Lut. Karena Ibrahim dan Lut itu keturunannya Nabi Nuh. Di ai qabli Ibrahim wa Lut. Fastajabna maka mengabulkan kami Allah lahu untuk Nuh. Wa najainahu dan menyelamatkan kami Allahu pada Nuh, wa ahlahu dan keluarganya Nuh, minal karbi. Karbi itu maknanya kesusahan, artinya tenggelam. Jadi minal karbi. Karbi itu maknanya kesusahan, artinya al-gorok. Gorok itu tenggelam. Al-azim yang besar. Ya, al-azim yang besar. Ini ada riwayat di Al-Mustadrak karya Imam Hakim, ya. Rawahu Al-Hakim fil Mustadrak. Hadatsana Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad Al-Ahmasi. Hadatsana Al-Hasan bin Humaid bin Rabi. Hadatsana Musa bin Ismail wa Batu bin Khalid qala berkata keduanya. Hadatsana Ahmad bin Salamah an Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asallahu Nuhan li arba'ina sanah. Allah mengutus Nabi Nuh jadi seorang rasul itu usianya 40 tahun. Usianya 40 tahun. Wala bisa fi qaumihi dan dia menetap di dalam kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kecuali 50 tahun. Berarti berapa? 1000 dikurangi 50. Berarti 950 tahun. Itu dakwah. Ngajak masuk Islam, ngajak jadi orang iman selama itu. Ya ta'uhum mengajak atau berdakwah dia Nuh pada mereka. Wa asa ba'da tufan dan Nabi Nuh hidup setelah banjir. Wa asa ba'da tufan siti nasanah 60 tahun. Setelah banjir Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun. Jadi 40 ditambah 950 berapa? 40 ditambah 950 berarti 990 ditambah 60 1050 usianya secara keseluruhan itu Nabi Nuh 1050 tahun. Hatta kasura anas sehingga manusia banyak lagi. Banyak lagi. Cucu-cucunya banyak lagi, ya kan? Nggak ada KB waktu itu. Mau wanaan ngomong. Ya. Fafasau maka mereka tersebar luas. Setelah manusia banyak lagi tersebar luas, pindah dari satu tempat ke tempat lain, nah baru Nabi Nuh meninggal dunia. Tuh. Jadi umurnya Nabi Nuh 1050 tahun. Lah usia segitu itu di zaman itu normal.
normal gitu. Kalau usia segitu zaman sekarang wes dilebokno museum. Ya kan? Ya tontonan wong akeh. Wa nasarnahu dan menolong kami Allah pada Nuh minal qaumi dari kaum, ya, yaitu aladina orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka. Mendustakan itu artinya tidak percaya, menganggap ayat-ayat itu dusta gitu loh. Di ayatina terhadap ayat-ayat kami Allah. Jadi min an yasilu ilaihi bisu, dari jika mereka pengen mencelakakan Nabi Nuh. Jadi yasilu itu sampai ilahi pada Nuh bisu, dengan kejelekan. Itu di tafsir Khazin. Jadi mereka memang mencelakakan Nabi Nuh. Itu pertanda kalau nabinya pengen dicelakakan, berarti ya tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh nabi tersebut, ya kan? Kalau percaya ya pasti dimuliakan Nabi Nuh. Inahum sesungguhnya mereka kaumnya Nuh iku kanu ada mereka iku kaum masau, kaum yang jelek. Kaum yang jelek memang. Faraqnahum maka menenggelamkan kami Allahum pada mereka ajmain secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan. Ludes sudah